Halo, Halo, selamat malam. Jelaskan ya? Sorry kok kayaknya rada nge-lag deh. Sorry ya, kayaknya ada masalah koneksi sebentar. tes tes, halo. Halo, Ah, iya, sorry. ini lancar ya? Udah oke, udah lanjut. Oke, sorry sorry sorry. Iya, nggak Karena apa-apa. tadi sebelumnya udah cek koneksi, sekarang jadi tiba-tiba mau nge-live, minder dia. Sebelumnya, thank you banget udah mau live bareng Cari Cuan. Dan sebelumnya perkenalin dulu, nama aku Rahel, dan hari ini aku bakal nemenin Ko Richard ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang ada di live ini. Mungkin dari Ko Richard sendiri, boleh dong perkenalan dulu ke teman-teman yang lagi nonton live ini. Oke, salam kenal ya Rahel. Thank you juga buat Cari Cuan udah ngundang saya nih malam ini. Jadi saya ini adalah background saya itu seorang trader ya, trader dan analis lah di capital market. Nah, saya ini Hmm. juga saat ini CEO dari Sports Indonesia. Kalau teman-teman tahu mungkin pernah lihat ya di Explore atau di mana. Aduh, sorry. Paling begitu sih untuk pengenalan awalnya. Ntar setelahnya kita cerita lebih banyak lagi baru. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke topiknya ya. Kan hari ini kita bakal ngebahas soal managing, investing, and trading portfolio. Nah, kalau dari mungkin sebelumnya kita mau ngomongin dulu nih yang umum sebelum masuk ke topiknya. Kalau dari Korica sendiri, aku boleh dong minta outlook IHSG dari Korica sendiri, mungkin selama seminggu terakhir ini atau di bulan Februari ini gitu. Oke, ini saya sambil lihat ini ya, sambil chart ya mungkin ya. Iya, oke. Sorry nih, teman-teman gak bisa share screen. Mungkin teman-teman di rumah bisa sambil buka TradingView ya, buka composite itu buat ngeliat ISG. Oke, nah untuk ISG, menurut saya seminggu terakhir ini udah cakep banget ya. Kemarin kita udah sempet ngadapin resisten kuat di 6.722. Nah, itu di tanggal 4 Februari, sorry, di tanggal 7 Februari kemarin, kita udah berhasil breakout ya. Dan kemarin highest high-nya sempat di 6.868. Nah, ini menurut saya sih tinggal tunggu waktu aja buat ISG bisa akhirnya menyentuh 7.000. Toh kemarin juga dia sempat rebound sampai ke level 6.720 lagi di tanggal 11, tapi besokannya berhasil naik. Nah, ini udah bagi saya udah sinyal kuat banget sih untuk market kita akan segera bullish. Berarti sebenarnya lagi oke banget ya ISG sekarang ini, walaupun mungkin COVID-nya lagi naik, terus kemarin ini sempat ada kabar bakal ada perang dunia ketiga, tapi IHSG malah malah gerakannya bagus gitu ya. Nah, iya, itu di samping dari hal-hal yang sentimen market itu lagi negatif, sebenarnya kita juga harus waspada sih. Ini sebenarnya adalah sebuah anomali. Kenapa Hmm. sih ISG ini bisa naik terus, walaupun sebenarnya kondisi market itu harusnya lagi wait and see gitu, lagi pada Iya. takut. Nah, ini sebenarnya kita bisa waspadain. Jadi di satu sisi kita bisa senang karena itu ISG udah breakout, tapi di sisi lain juga kita harus siap-siap nih, ntar tiba-tiba kalau misalnya ada misalnya perang dunia itu benar terjadi, nah itu pasti ISG juga bakal ke bawah crash juga. Jadi jangan Iya. jangan terlalu senang, tapi kita juga harus tetap optimis, jangan jangan terlalu takut-takut banget gitu. Hmm. Berarti nggak boleh terlalu pesimis, tapi jangan terlalu optimis juga sampai bodo amat gitu ya. Ya harus harus kita selalu tuh siap buat worst case yang bakal terjadi lah. Oke.
Kalau gitu kan kalau cari cuan ini kita lebih fokus ke saham-saham teknologi. Kalau dari Coach sendiri gimana sih IDX Tekno gitu kira-kira sekarang ini? Oke, untuk IDX Tekno ya, ini sebenarnya untuk sharing itu lumayan seru juga karena saya sebelumnya pun nggak terlalu mantau saham-saham yang ada yang sekarangnya ada di IDX Tekno ya. Paling baru-baru ini ada Hmm. beberapa saham yang nggak perlu saya sebut lah ya itu saham apa, tapi ya mungkin beberapa belakangan ini sering disebut dan itu mungkin naik ya. Tapi sebenarnya kalau bisa kita lihat lagi IDX Tekno secara general itu perusahaan-perusahaan tech di Indonesia itu menurut saya masih kurang jalan dalam artian apa? Hmm. Dalam artian pergerakan sahamnya sebenarnya. Jadi kita pun apa namanya trader dan investor retail pun mungkin jarang gitu mendengar saham-saham yang bergerak di bidang teknologi ini. Nah, cuman positifnya adalah kalau teman-teman mau coba terjun untuk investasi saham yang bidang teknologi, itu mereka tuh cepet banget untuk naiknya gitu. Tinggal tinggal di Hmm. up media kita punya teknologi baru apa nih di Indonesia atau kita bakal mengaplikasikan hal apa yang baru. Nah, itu bisa langsung naik itu tinggi banget. Jadi menurut saya itu sebenarnya kita worth it ya. Worth it selagi sekarang masih masih belum banyak yang tahu, belum banyak yang sebut juga. Nah, itu kita boleh lah cari-cari mana saham yang bagus. Dan saya sendiri pun juga masih nyari-nyari sebenarnya mana yang mungkin kita bisa invest jangka panjang untuk trading beberapa bisa ya, beberapa bisa, tapi masih banyak juga yang saya lihat itu nggak liquid. Jadi susah juga gitu. Hmm. Karena masih berkembang banget ya di Indonesia kalau untuk teknologi itu. Iya, dan berkembang itu nggak kelihatan sebenarnya. Mereka tuh teknologi itu selalu bergerak di Oh, balik layar. Ntar tau-taunya kita udah bisa menikmati sesuatu yang baru aja gitu. iya betul. Oke, mungkin kita sekarang langsung masuk ke topik utamanya ya, tentang managing portfolio, investing, dan juga trading. Kalau for Chad sendiri, sebenarnya awalnya tuh masuk ke dunia investasi dulu atau lebih fokus ke trading sih? Oke, dulu awal banget itu memang saya mulai tuh di investasi dulu. Ya karena dulu juga bahkan nggak tahu trading itu apa. Cuman pengen tahu itu gimana caranya ngembangin portofolio, udah titik. Oke, dari sana lah baru kita mulai belajar tuh. Dari reksadana awalnya, terus P2P dulu, habis itu baru ke saham. Saham itu termasuk yang terakhir lah. Nah, dari sana tahu tahu saham, pelajarin dulu lah ekosistem di dunia saham. Itu ada ARB, ada ARA, naik turunnya segala macam, kita bisa jual, kita bisa beli, kita harus ngantri dan lain-lain. Nah, itu kita pelajarin dulu nih sebelum kita sebelum kita ngomong kita mau investasi atau kita mau trading. Kita harus Iya. pelajarin dulu ekosistem dari si dunia saham itu kayak gimana gitu. Ngertiin dulu. Nah, dari sana mulai mulai berapa ya? Setahun 2 tahun lah dari mulai invest itu dan ternyata kok ini kalau dibeli di harga sekian dan dijual sekian kita bisa beruntung dan kayaknya Iya. lebih menguntungkan gitu dibandingkan kita invest yang harganya naik turun-turun. Nah, itu sebenarnya Iya. asal muasal kenapa pengen trading. Nah, dari sana baru pelan-pelan baca buku tentang trading, baca-baca tentang indikator, super resisten dan lain-lain. Itu sebenarnya tujuannya dari sana. Karena kita kadang ngeliat kok kayaknya menarik gitu, kita bisa jual beliin Iya. gitu. Lebih cepat Sesimpel itu gitu. sih sebenarnya. Iya, lebih cepat. Tapi ini saya ngomong kayak gini teman-teman bukan bukan berarti saya bilang trading itu lebih enak ya. Iya. Memang lebih enak benar, tapi resikonya juga jauh lebih gede gitu. Jadi Iya. teman-teman juga Iya. harus lihat resiko di belakangnya. Oke, mungkin sebelum lanjut nih, aku mau interupsi dulu. Hari ini tuh ada giveaway OVO juga nih, 100.000 buat 3 orang pemenang. Caranya gampang banget, tinggal screenshot aja IG live ini, terus post di story kalian, tag @caricuanofficial, tag IG-nya ko Richard Kevin juga di @richardkevin_8, dan juga tag @sekolahsaham.indonesia. Kali ini ada 3 ya IG-nya, jadi jangan sampai salah. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini lebih sedikit teknis sih. Kalau Forja sendiri lebih suka style trading yang kayak gimana sih? Apakah swing trading atau scalping atau gimana? Style trading ya, style trading itu saya biasanya selalu ngambil posisi untuk swing trading. Yang artinya adalah kita buy di swing rendahnya, lalu kita jual di swing naiknya. Berarti artinya satu jangka yang panjang lah. Nah, Mm-mm. terus metode untuk membeli itu saya biasanya suka trend following. Jadi saya misalnya ngeliat satu saham lagi uptrend. Oke, saya cari posisi untuk masuk yang paling menurut saya oke, paling rendah. Lalu saya eh, ikutin tren naiknya terus. Jadi saya kurang suka untuk beli di saham-saham yang lagi downtrend habis itu kita tunggu reversal itu menurut saya masih risky banget sih. Jadi tren paling enak itu menurut saya pertama kita swing trading karena saya yakin juga banyak orang di sini ya teman-teman mungkin nggak punya waktu yang banyak gitu untuk kita bisa mantengin market terus. Nah itu tujuan utama dari swing trading adalah supaya kita ya setidaknya kita bisa mantau sehari sekali cukup lah entah di pagi sebelum market buka atau
mungkin malam. Toh kita juga nggak akan banyak melakukan posisi juga kan, pasti banyak bakal nunggu dan lain-lain. Nah, untuk trend following itu carinya uptrend. Kenapa? Supaya itu lebih bikin kita lebih safe lah, lebih lebih secure. Jangan jangan suka yang spekulasi kita kita ngeliat nih harga harga saham udah murah, ini harusnya bisa bisa mantul. Enggak, itu untuk dia bisa turun jelas lebih tinggi daripada dia bisa naik gitu. Jadi mendingan kita langsung cari aja yang pasti dia tuh lagi tren lagi naik, kita ikutin tren naiknya itu. Kayak gitu sih paling strategi yang paling saya pakai. Oke, berarti awal kalau misalkan buat teman-teman nih yang mau belajar trading, kasih tips awal dong. Apa berarti harus belajar lihat tren dulu ya atau gimana? Yang pertama banget harus Oke. dipelajari gitu. Biasa kalau misalnya saya lagi kelas itu ngajarin teknik analisis selalu pertama itu kita baca tren dulu. Karena tren itu kita bisa ngeliat dengan kasat mata, nggak perlu kita gambar-gambar, nggak perlu kita ilmu dalam-dalam, kita bisa tahu nih arahnya kemana. Karena sebenarnya dalam chart itu cuma ada dua, naik atau turun. Ya kalau nggak naik ya turun gitu kan. Nah, jadi kita bisa ngelihat sesuatu dengan jelas itu dari tren sebenarnya. Kalau teman-teman udah bisa secara kasat mata ngeliat chart nih, tahu nih, oh ini trennya lagi naik atau tren lagi turun. Nah, itu teman-teman mungkin boleh lanjut. Lanjutnya kemana? Lanjutnya adalah kedua itu support resistance. Support resistance itu buat apa? Buat kita tahu kita mau beli di harga berapa. Misalnya kita ngeliat ini saham lagi naik nih. Nah, kita pengen beli dong, dia kan jangan uptrend dong. Nah, belinya pas dia koreksi ke harga berapa. Nah, itu guna kita tahu di mana supportnya. Lalu setelahnya ada resistance. Kita harus tahu juga setelah kita beli kita mau jual di mana. Nah, itu resistance tuh berarti posisinya yang ada di atas, yang target setelah kita beli itu akan naik sampai kemana. Nah, gitu, itu kedua super resistant. Dan yang ketiga keempat itu mungkin seterusnya itu bisa ada candlestick pattern, terus chart pattern dan lain-lain. Itu sebenarnya udah, dan indikator itu lain-lainnya itu udah tambahan menurut saya. Jadi utamanya adalah trend dan super resistant. Dan setelah itu kalau teman-teman udah lebih advance, teman-teman boleh pakai indikator dan candlestick dan lain-lain gitu. Berarti pokoknya yang pertama paling penting tuh pelajari trennya dulu ya. Ya, Oke, nah mungkin karena tadi udah sempet bahas IHSG juga. Nah kalau misalkan IHSG lagi bearish nih kok, apakah Ko Richard itu lebih suka trading daripada investing gitu atau gimana? Atau tetap hold aja saham-saham yang emang Ko Richard lagi investasiin? kalau kalau saham-saham di invest tetap hold ya. Itu biasanya saya gimana sebutnya? Saya itu biasa tergantung dari situasi lah. Jadi bukan bukan karena ISG merah saya jual, enggak. Tapi saya ingat lagi situasinya. Apakah ISG ke depannya akan bearish terus pertama misalnya. Kalau misalnya kita lihat reviewnya ISG ya berarti apakah ISG ke depannya bakal bearish terus atau memang lagi koreksi biasa doang. Nah, terus kedua kita lihat kondisi dari si saham ini. Dia itu merah karena memang ada sesuatu yang janggal di luar dari seharusnya atau memang lagi swing koreksi biasa. Nah, kalau misalnya swing koreksi biasa ya saya nggak akan jual juga. Kecuali saya ngeliat nih perusahaannya ternyata direksinya ketahuan korupsi atau apa, nah itu pasti saya jual. Jadi tergantung situasi dan kondisi lagi kalau misalnya buat invest. Tapi kalau buat trading, saya tetap nggak peduli ISG naik atau turun, saya tetap fokus sama trading plan saya. Kalau misalnya saya udah ngeliat satu sama menarik, saya buat trading plannya, saya tradingin, saya bakal stay di sana terus gitu. Sebelum sebelum terkena ke atas atau sebelum kena take profit. Oke, berarti kalau misalkan Ko Richard sendiri nih, antara investasi dan juga trading, itu pakai dua akun yang berbeda nggak sih? Iya, seharusnya memang kayak gitu sih. Jadi saya pakai dua yang beda supaya apa tujuannya, supaya saya nggak pusing. Ntar saya ngelihat porto trading saya lagi minus, terus porto porto invest saya lagi cuan, terus saya pengen pengen jual, terus pindah trading gitu buat ngisi atau apa itu, dan sebaliknya ya itu bahaya. Jadi ntar yang ada semuanya buat trading, dan itu banyak pengalaman teman-teman saya yang bilang nggak mau invest karena gatel ngeliat chart, ngeliatnya turun, ujung-ujungnya mereka jadi trader juga. Iya. Trader pun ngasal lagi. Berarti sebenarnya emang bagusnya itu dipisahin ya, supaya kita lebih fokus gitu. Ya kalau porto invest ya udah gak usah di lihat-lihat lah, kita lihat pas kita mau beli aja sama pas kita mau lihat laporan keuangan gitu. Oke, iya. Eh, nah, selain pisah akun, ada tips lain nggak sih buat kita manage portofolio antara investasi dan juga trading? Sebenarnya dari caranya juga udah beda, cara kita top up itu sebenarnya beda. Kalau misalnya portofolio invest ya berarti kita invest dari mungkin gaji kita, penghasilan kita, Iya. atau ya pokoknya penghasilan lah ya. Nah itu kita invest rutin berapa misalnya sebulannya, berapa persen dari gaji, berapa persen dari penghasilan. Nah kalau misalnya trading itu sebenarnya banyak cara sih. Kalau misalnya kita trading, kita boleh nih
top up sekian sekian nilai kita ya, sekian uang kita punya, udah kita masukin. Nah itu ntar kita trading ini, ntar kita lihat selama sebulan ini menguntungkan atau enggak. Kalau misalnya udah ada untung, nah kita mau tarik berapa persen tuh? Oke, tarik berapa persen dari keuntungan, ntar sisanya untuk di tradingan lagi, atau mungkin ya semua keuntungan kita mau tarik, ntar sisain modal awal kita untuk trading lagi. Nah itu boleh. Itu sebenarnya trading itu adalah cara kita bekerja gitu loh. Nah jadi nominalnya ya boleh segitu-segitu aja, atau boleh naik seiring dengan duit kita yang bertambah, sebenarnya bebas. Nah, cuma balik lagi, kalau misalnya investasi kan berarti kita harus rutin terus ya. Ya udah kita Iya. nabung aja. Yang pastinya makin lama makin banyak gitu. Kalau misalnya trading ya sesuka hati kita sebenarnya sih. Kita mau taruh banyak ya asal kita mampu nggak masalah. Tapi kalau misalnya hilang jangan stres. Ntar Iya. kita bisa pakai duit lain lagi, kita buat nambahin lagi tuh untuk top up. Jadi sebenarnya trading itu nggak memungkinkan kita untuk bangkrut teman-teman. Bisa aja saya trading di misalnya di forex, di crypto, dan saya bangkrut margin call. Nah itu ya sebenarnya masih wajar, asal itu portofolio itu dalam list teman-teman gitu. Jangan sampai teman-teman udah ngutang terus habis itu bangkrut, ya udah itu mau gimana gitu balikinnya Iya. kan. Nah cuma kalau misalnya teman-teman punya duit 100 juta, oke lah masukin 10 juta buat trading. Nah ntar itu resikonya kalau teman-teman sebutnya hilang, udah siap juga gitu buat ya udahlah biarin gitu. Nah itu baru benar gitu trading. Jadi selama teman-teman mikirnya itu trading buat kaya, trading buat naruh semua duit kita, itu mendingan jangan sih teman-teman. Jadi yang penting manage resiko ya kalau buat trading itu. Ya itu porto yang kalau misalnya kita hilang sekalipun itu ya bodo amat Nggak lah apa-apa. gitu. Iya, Kasarnya begitu benar. ya. Kalau mungkin itu kan tadi tips cara teknisnya gitu ya. Kalau misalkan ada tips, ada nggak sih tips psikologi buat para investor dan juga para trader? Untuk trading atau untuk investing? Untuk trading dulu deh. Untuk trading, oke. Psikologinya adalah kita tetap stay sama trading plan kita. Trading plan itu benar-benar kunci teman-teman. Karena kalau bisa kita ngomongin feeling doang, pasti setiap saat tuh kita ada godaan lah. Iya. Entar lagi profit kita pengen pengen take profit, padahal sebenarnya masih bisa naik lagi. Entah lagi Mm. turun dikit kita jadi jual besok pada naik. Yang baru-barunya juga saya ngerasain sebenarnya. Cuma saya gak usah sebut di mana ya. Baru kemarin Portes saya jual karena saya mikir oh ini udah selesai naik lah, udah berat. Saya jual hari ini ternyata naik Baik 20%. lagi. Nah itu Kalau salah satu contoh saya pun juga bisa nggak sabaran gitu. Karena saya iya. ngeliat nih ada yang lain yang lebih bagus. Nah Mm-mm. ternyata yang saya kira udah jelek itu ternyata bagus gitu. Nah makanya percaya sama view kita di awal. Iya, betul. Terus kalau misalkan buat tips psikologi buat para investor ini gimana? Psikologi investor pertama jangan terlalu kepo lihat market. Kita memang tujuannya untuk invest, ya udah kita lihat jangka panjang. Kalau misalnya sehari-hari ada berita jelek berita bagus gitu ya udahlah wajar lah, namanya market, namanya pasar, Iya. pasti ada yang jual beli gitu kan. Iya. Terus apa ya namanya, keinginan untuk selalu menabung itu juga penting gitu. Jangan sampai kita sekarang ini lagi semangat banget nih habis dengerin live cari cuan, langsung besok pengen invest kan. Nah tapi itu cuma bertahan cuma sebulan di awal, nanti gaji kedua ketiga kok ngerasa kok duit jajan gue jadi kurang, jadi dikit karena gue invest Iya. terus. Nah itu keinginannya juga penting sebenarnya. Oke. Nah, kalau gitu mungkin ini pertanyaan terakhir nih dari aku. Ada kalau misalkan buat para teman-teman trader nih, sebenarnya penting nggak sih punya portofolio investasi gitu yang khusus buat investasi atau sebenarnya nggak apa-apa dia trading aja gitu? Sebenarnya penting banget. Kenapa? Oke. Kayak yang tadi saya bilang, trading itu adalah sebuah pekerjaan. Dan Iya. suatu saat kita pasti gak akan bekerja lagi. Kita gak mau tiap hari hilarin cat terus eh, pagi-pagi bangun jam 8:30 misalnya udah siapin berita hari ini apa aja nih yang bagus-bagus, terus habis itu kita mau trading apa, besok kita standby sampai jam 3 ya. Kan nggak semua orang mau kayak gitu. Bahkan kalau misalnya kita trading di banyak market sekaligus ya, misalnya pagi di marketnya ISG, malamnya di marketnya US, subuh-subuhnya di market kripto. Nah itu udah nggak punya waktu buat tidur, Capek nggak punya juga waktu buat ya. ngapa-ngapain. Nah, jadi portfolio invest itu adalah nanti buat kedepannya kalau suatu saat kita udah nggak mau ngapa-ngapain, ya udah kita pakai duit dari portfolio invest. Itu simpel sih. Kalau teman-teman mau financial freedom ya, kalau nggak mau itu terserah. Berarti penting banget ya buat punya portofolio investasi sekalipun kayak lebih sukanya tuh trading gitu. Ya, bener banget. Oke. Investasi harus ada. Mungkin sekarang kita jawabin pertanyaan dari teman-teman ya, udah mulai masuk nih. Tunggu. Mungkin ini dulu tentang investasi. Bagaimanakah cara menentukan tujuan dan jangka waktu investasi yang ideal?
Eh, Oke, ini kita kalau misalnya ngomongin tujuan itu berarti balik lagi, kamu ini sekarang di posisi apa? Nah, kalau misalnya di posisi saya kan masih 20-an, masih masih belum berkeluarga juga ya. Itu kan berarti portonya itu lebih agresif sebenarnya. Tujuannya juga kurang lebih masih jangka panjang. Misalnya kita ngomong kita mau nikah 5 tahun lagi. Ya udah berarti kalau misalnya 5 tahun itu teman-teman cari tahu nih kurang lebih porto yang bisa untuk 5 tahun tuh yang kayak gimana. Misalnya kita kita sebut saham lah, saham tuh bisa lah untuk 5 tahun atau mungkin ya saham lah kalau buat 5 tahun. Sisanya mungkin bisa 5 tahun ke bawah ya. Nah, Hmm. terus kalau misalnya teman-teman mungkin yang udah umur 30 nih, ini saya bukan menggurui ya, tapi mungkin membuka insight aja. Mungkin kalau teman-teman yang udah umur 30, udah mulai punya anak, masih kecil-kecil gitu ya. Nah, itu berarti yang harus dipikirin adalah gimana cara anakku bisa sekolah tahun depan gitu. Nah, itu berarti harus lebih singkat waktu itu. Kita nggak boleh expect kita harus naruh ini duit ini selama 5 tahun gitu. Nggak bisa. Nah, paling kalau misalnya kayak gitu ya kita masukin ke P2P, mungkin P2P yang setahun atau mungkin di bawah setahun. P2P itu banyak yang kayak sekitar 3 bulan doang itu kita bisa cairin. Nah, P2P itu kan juga range sekitar 10 sampai 20% ya, udah tinggi banget. Kayak kayak gitu sih. Jadi kita posisiin dulu kita tuh butuhnya apa buat 2 tahun ke depan. Bukan posisiin diri butuhnya apa, tapi posisiin diri kita dalam beberapa tahun ke depan tuh kayak gimana gitu kondisinya. Butuhnya apa Nah, gitu ya. iya ntar hidupnya seperti apa, apakah punya anak, punya Hmm. keluarga, apakah mau punya bisnis dan lain-lain gitu-gitu. Oke, semoga menjawab ya. Mungkin kita Semoga lanjut ke menjawab. pertanyaan selanjutnya. Em, bentar, apa dia ada? Nah, kalau misalkan ini ada yang nanya soal portofolio nih. Perhitungan portofolio setiap berapa hari atau minggu atau bulan. Dan kalau yang lagi uptrend, jika dipertahankan, bukannya suatu saat nanti akan mengalami penurunan. Portofolio dilihat setiap berapa lama? Oh, mungkin mungkin jawabannya Mungkin setiap kayak, sebulan aja deh. iya, mungkin kayak maksudnya kita harus evaluasi lagi tuh tiap berapa lama sih? Biasa sih saya bulanan ya. Jadi ntar setiap akhir Bulan. bulan kita lihat porto kita meningkat apa enggak. Kayak gitu sih Oke. paling. Cuman itu bebas sih, nggak ada aturan. Saya juga kalau mau masukin aja, mau tarik aja bodo amat. Nggak apa-apa itu Nyamannya mah. aja ya. Senyamannya kalau misalnya butuh ya pakai, ya toh kita juga punya duit kan. Namanya masa nggak boleh pakai gitu kan. Kan porto Iya. trading. Ini ngomongin porto trading ya, bukan bukan porto Foto, invest. iya ini trading. Terus lanjut tadi apa pertanyaannya, sorry. Kalau misalkan nih kalau yang lagi uptrend, kalau dipertahankan Oh, kalau bukannya suatu uptrend. saat bakal mengalami penurunan. Oke, iya. Jadi sebenarnya kunci di sana. Kalau kalau teman-teman position trade, bukan bukan berarti saya selama uptrend gak jual ya. Saya ini swing trading. Jadi kalau misalnya udah capek resisten satu swing saya jual. Nah, cuman ini kita ngomongin kalau position trading yang selama di uptrend dia nggak akan jual. Itu juga sebenarnya bisa. Sampai kapan? Ya sampai dia nggak bisa membuat uptrend lagi. Kan uptrend itu sebenarnya ada rumusnya. Dia tuh harus bikin satu higher high, satu higher low. Nah, jadi kalau misalnya selama dia bisa bikin higher high, higher low dan belum belum di break itu aturan, ya udah berarti dia bakal uptrend terus dan kita masih boleh ikutin terus. Tapi sewaktu-waktu kalau dia udah nggak bisa bikin higher high, nah itu berarti tanda pertama kalau misalnya dia tuh apa namanya, kemungkinan udah nggak bisa uptrend lagi nih. Terus konfirmasi keduanya lagi balik lagi ke higher low-nya. Kalau dia udah bikin bikin low yang lebih rendah daripada low sebelumnya, nah itu berarti udah fix lah, itu jadi saham yang udah nggak uptrend gitu. Mungkin sideways, mungkin dia jadi downtrend. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Eh, Kesalahan apa yang harus dihindari saat investasi, khususnya di saham? Kesalahan apa yang harus dihindari? Pertama sih yang paling simpel adalah jangan sembarangan ngikutin kata-kata orang. Apalagi kita nggak tahu tujuan tujuan orang lain itu ngapain buat bilangin, oh ini saham bagus nih. Siapa tahu tujuannya dia lagi nyangkut, siapa tahu tujuannya dia mau naikin habis itu di atas dia jual gitu. Mm-mm. Nah, jadi kalau misalnya kita habis dapat info, habis dengar orang, habis ngapain pun lah ya, nah kita coba lagi analisa sendiri ininya. Nah kalau misalnya memang benar-benar bagus, baru kita masuk. Analisa itu juga sebenarnya simpel, nggak muluk-muluk harus buka lapangan keuangan, nggak. Kita lihat aja nih bisnisnya kayak gimana di lapangan, apakah memang benar-benar ada benar bagus. Besok dia tuh bisa bisa menguntungkan nggak. Semua saham yang udah IPO, udah melantai di bursa itu kita bisa lihat keuntungan dan kerugiannya. Itu sebenarnya hal yang paling simpel. Saya juga sebenarnya nggak bisa buka laporan keuangan ya, nggak bisa baca laporan keuangan secara detail. Cuman kalau misalnya buat sekedar ngelihat revenue, net profit gitu-gitu, itu kan semua udah disajikan ya dari sekuritas, Iya. dari TDX dan lain-lain. Itu gampang banget teman-teman buat cari gitu. Nah paling lihat di Oke, sana aja sih, itu masuk yang pentingnya aja. oke.
Semoga menjawab ya. Next question-nya mungkin ini sebentar. Ini kalau soal di portofolio nih, sebaiknya ada berapa saham sih dalam portofolio? Mungkin portofolio bisa dulu ya investasi dan juga trading idealnya tuh berapa sih? Oke, untuk trading, saya sih biasanya batasin 5. Jadi masing-masing itu 20% aja. Untuk invest ya, saya biasa di bawah 5 juga sih, tapi menurut saya kayaknya banyak pun nggak masalah sih. Ya tergantung sih, tapi duitnya berapa banyak ya. Ini gini, soalnya gini, kita tuh ngomong porto, berapa banyak itu tergantung dari duit yang kita pegang. Kalau misalnya duit kita terbatas ya udah satu atau dua ya cukup gitu. Satu Iya, atau dua yang kita pilih paling bagus. Tapi kalau misalnya duit kita udah misalnya di atas 1 miliar, di atas 10 miliar, itu kita mungkin kadang-kadang pengen invest atau bahkan pengen trading juga ya di saham-saham yang market cap kecil. Jadi kita nggak mungkin ngabisin duit 2M kita buat satu saham doang gitu. Itu bahaya banget. Bisa-bisa saham yang tadinya gak liquid, saham yang tadinya tidur gitu ya, bisa jadi langsung naik terus gara-gara kita kan dengan duit 2M itu. Nah, itu jadi balik lagi harus harus lihat likuiditas market sih menurut saya, arah ke sana. Cuman mungkin mungkin kalau teman-teman portonya masih baru mau awal mulai ya di bawah 5 cukup lah. oke. Berarti jangan kebanyakan juga ya, karena bakal pusing juga manage ntar. Iya, kalau kalau kita mau ngomong banyak-banyak itu ntar buat teman-teman yang udah lebih advance lah, udah pinter ngatur portofolionya. Dan biasanya kalau misalnya udah pinter gitu ya udah nggak perlu nanya di sini lagi sih. Jadi saya Iya. asumsikan teman-teman di bawah 5 deh gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya. Em, Mungkin ini terakhir. Apa aja sih hal negatif atau mungkin kerugian yang bisa dialami gitu bagi seorang investor saat baru mulai, dan tips and triknya apa sih buat yang benar-benar baru mau mulai gitu? Kerugian yang bisa dialami, kerugian yang dialami ya itu kalau harga saham turun, simple Hal gitu sih. analisa gitu ya paling. Harga saham turun. Jadi ya dihindari gimana? Dihindari ya kita analisa lagi lebih dalam sebelum kita mulai mulai beli. Terus pelajarin juga kayak tadi kita ngomongin trading, berarti kita pelajarin technical analisis. Jangan jangan sembarangan lihat oh harga lagi turun nih, oh bilangnya lagi murah, terus kita beli ya, katanya besok turun lagi, turun terus nggak naik naik. Nah itu sih, jadi penting itu buat tahu technical analisis sebelum kita trading, dan penting juga kita tahu fundamental sebelum kita investing gitu. Hmm. Semoga menjawab ya. Oke, mungkin segitu aja kok pertanyaan hari ini, dan juga thank you banget udah sharing banyak banget. Teman-teman semua juga pasti dapat insights yang baru dari Core Chat. Oke, sekali lagi thank you so much kok.